dan kebenaran. Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar 45 perlu Anda download, ya, googling, download, kemudian Anda print. Lalu KUH pidana, ya, ini teman-teman pengacara, ini penting. Lalu Undang-Undang Peradilan Umum, ya, kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman, ya, perlu juga Undang-Undang kekuasaan kehakiman, ya, perlu. Kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, betul, Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Lalu Undang-Undang Kepolisian tahun 2002, ya, Undang-Undang Kejaksaan yang tahun 2004, ya. Ini tolong Anda download dan punyai. Saya ingin memberikan Anda ini edukasi bahwa saya sedang menghadapi perkara yang aneh bin ajaib. Perkara saya yang dulu sempat heboh gara-gara penjemputan oleh penyidik, saya ingin mengatakan kepada Anda bertentangan dengan KUHP. Penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pidana, tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada seorang korban. Korbannya pada waktu itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang bernama Bapak Wayan Karya SHMH. Nah, Bapak Wayan Karya ini, ya, membuat laporan dengan menerbitkan surat tugas. Delala anak buah yang diperintahkan untuk membawa itu surat tugas, dialah yang di BAP. Padahal Bapak SBY ketika itu jadi presiden, mau melaporkan tentang adanya bully, dia datang langsung ke Polda Metro Jaya. Selaku presiden, aneh. Meskipun perkara yang dilaporkan Bapak SBY itu tidak lanjut, tetapi supaya bisa diproses itu perkaranya, dia datang sendiri melapor. Makanya pada waktu itu pengacaranya kalau nggak salah Pak Junifer Girsang, ya, atau Junimar. Saya nggak tahu antara Junimar apa Junimar, ya, Junifer. Jadi sekali lagi ini konyol kita. Polisi Sidoarjo, penyidik Sidoarjo bisa menetapkan kami tersangka tanpa pernah memeriksa namanya saksi korban, ya, yakni Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo mengeluarkan namanya surat apa? Surat sakti. Jadi dia mengeluarkan surat tugas. Nih surat tugasnya. Kopnya adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nomornya nomor W.14 garing U garing 8 garis miring 1873 garis miring KP titik 11.01 garis miring 7 garis miring 2018. Ya, saya sangat prihatin karena ketua pengadilan yang harusnya mengerti hukum ternyata mereka nggak ngerti hukum. Lalu penyidik sesuai dengan perintah pasal berapa? Pasal 5, ya. Penyidik itu pasal 5 penyelidikan. Jadi penyelidikan itu adalah merupakan rangkaian yang dilakukan oleh penyelidik setelah menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Pasal 7 juga mengatakan begini, sama, ya, bahwa penyidik melakukan rangkaian penyidikan untuk mencari siapa tersangka. Kalau tadi penyelidik untuk mencari barang bukti, apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Setelah dia sudah mendapatkan 2 alat bukti terkait adanya tindak pidana, maka dia naikkan menjadi penyidikan. Berarti ini tindak pidana.
tindak pidana, ya, tentu mencari barang bukti, dua barang bukti, ya, untuk menetapkan siapa pelaku. Nah, disinilah saya ingin menyampaikan, semoga ini Pak Mahfud MD, ya, kemudian Ketua Mahkamah Agung Bapak Syafruddin, ya, kemudian Pak Menkumham Pak Yasona Lawli, tolong diperhatikan ini. Hukum kita ini sudah carut marut. Tolong Pak, perkara pidana, ya, bisa tidak di BAP korban. Kami sudah sampai dihadapkan ke muka persidangan. Ini saya akan kejar terus. Tolong, ya. Jadi mohon diketahui, kenapa Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo saat itu yang bernama Wayan Karya kok bisa melaporkan kami atas nama lembaga, padahal di situ sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, ya, yang mengatakan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU garing 6 Romawi garing 2008 bahwa delik aduan hanya boleh dilakukan oleh pelapor langsung dan bukan lembaga. Serta terhadap delik aduan pasal 27 ayat 3, ya, pasal 27 ayat 3 itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga, harus perorangan. Saya tidak ngerti di mana kedudukan pasal 27, ya, Undang-Undang Dasar 45, persamaan hak dan kedudukan. Ini yang saya tidak tahu. Kepada Bapak Kapolri, tolong Pak, saya akan tetap bersuara karena saya sama istri saya sekarang jadi terdakwa atas BAP yang tidak sempurna, ya. Jadi saya ingin mengatakan juga bahwa Bapak Ketua Mahkamah Agung, saya juga bingung, ya, bunyi pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun ada yang boleh dihadapkan di muka sidang, di muka pengadilan apabila tanpa ada undang-undang yang mengatur, atau tidak seorang pun ada yang dihadapkan di muka persidangan, ya, tanpa kekuatan hukum yang menentukan demikian. Jadi sekali lagi saya akan tetap terus mengejar ini tentang perkara kami. Karena apa? Saya tidak tahu bagaimana nih negara kita ini bekerja, ya. Jadi seolah-olah kalau sudah pelapornya adalah aparat penegak hukum atau misalnya sudah institusi, masyarakat harus dibiarkan untuk manut. Saya anjurkan untuk tidak. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, sebagai simbol perlawanan saya akan terus melawan. Ya, tolong diperhatikan itu. Pasal 6, ya, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, undang-undang yang menentukan lain itu tidak ada. Untuk menghadapkan kami ke pengadilan harus berdasarkan KUHP. Ya, saya ini akan kuliti terus. Saya bingung. Polisi digaji oleh negara pakai uang rakyat tapi enggak, ya maaf saja, enggak cerdas, enggak menjalankan ketentuan hukum.